Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumiddin. Ini kitab ringkasan Ihya Ulumuddin, namanya Mau'izatul Mu'minin. Nasihat untuk orang yang beriman dari Ihya Ulumuddin. Karangan Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi, orang Damsyik. Ihya karangan Imam Al-Ghazali. Ini lebih mudah untuk kita baca karena agak ringkas, tidak terlalu panjang lebar. Insya Allah akan saya coba bacakan mulai dari kitab ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'a. Fadilatul ilmi, keutamaan ilmu pengetahuan. Syawahiduhu minal Qur'ani ayatun katsirah. Bermula dalilnya ilmu, maksudnya dalil kelebihan ilmu. Minal Qur'ani, dari Al-Qur'an, itu ayatun katsirah, itu ayat-ayat yang banyak. Minha qauluhu azza wa jalla, sebahagian darinya ayat itu firman-Nya Allah azza wa jalla. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Bersaksi oleh Allah bahwa sungguhnya hal wa syai'an itu la ilaha, tidak ada ilah, illa huwa, kecuali dianya Allah. Wal malaikatu, dan bersaksi oleh malaikat. Al malaikatu kita antah kepada Allah, dan bersaksi oleh malaikat. Wa ulul ilmi, dan bersaksi oleh orang-orang yang berilmu pula bahwa tidak ada ilah kecuali dianya Allah. Qaiman bil qisti, hal keadaan Allah itu yang melaksanakan keadilan. Nah, itu ayatnya. Fandur kaifa bada'a subhanahu wa ta'ala binafsihi. Fandur, maka perhatikan olehmu, kaifa bada'a subhanahu, bagaimana memulai oleh Allah Subhanahu wa taala binafsihi, dengan dirinya, wasanna bil malaikah, dan meletakkan pada posisi kedua yaitu Allah bil malaikah, dengan malaikat, wasallasa bi ahlil ilmi, dan pada posisi ketiga, sallasa meletakkan pada posisi ketiga yaitu Allah bi ahlil ilmi, dengan orang yang berilmu. Maksudnya ini isi ayat. Pertama, syahidallah, Allah bersaksi, kemudian bersaksi oleh malaikat, wa ulul ilmi, bersaksi oleh orang yang berilmu, bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, ini posisi orang yang berilmu berada pada posisi kedua sesudah malaikat. Ini menunjukkan kelebihan yang luar biasa bagi orang yang memiliki ilmu. Nah, itu menunjukkan ilmu lebih, sehingga orang yang memiliki ilmu juga punya kelebihan. Lihat posisinya ketiga. Wa nahika bihadza syarfan wa fadla. Cukuplah kepadamu ini diletakkan pada posisi ketiga dalam ayat tersebut, syarfan wa fadla, cukup menunjukkan sebagai kemuliaan dan keutamaan. Ini perlu i'rab sedikit walaupun kita enggak ngaji kitab i'rab. Nahika di sini, nahika khabar. Nahi mubtada, nahi khobar muqaddam. Nahi khobar marfu' tanda rafa' dhammah yang ditakdirkan karena nahi isim mangkus. Mudhaf nahi kaf dhamir muttasil pada mahal jar mudhaf ilaih dengan nahi. Bi ziyadah. Bi sesudah nahi itu bi ziyadah. Nahi bermakna kafika atau yakfi. Sesudah kafa juga sering ditambah bi ziyadah. Kafa billahi syahida. Bi huruf jar ziyadah. Hadza isim dhamir dibina di atas sukun pada mahal rafa' menjadi mubtada muakhar, syarafan tamyiz nisbah. Jadi artinya begini, hadza nahika, bermula ini ditempatkan orang yang berilmu pada posisi ketiga, itu nahika. Itu sudah cukup kepadamu menunjukkan tentang kemuliaan dan keutamaan orang yang berilmu. Wa qala Allah Ta'ala, dan berkatalah oleh Allah Subhanahu wa taala, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum, mengangkat oleh Allah akan orang-orang yang beriman di antara kamu.
Walladzina utul ilma, dan orang-orang yang diberikan ilmu darajatin akan beberapa derajat. Ini memang Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu dan beriman dan berilmu. Wa qala azza wa jalla, berkatalah oleh Allah azza wa jalla, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan oleh Muhammad, apakah samalah orang-orang yang mengetahui oleh mereka dan orang-orang yang tidak mengetahui? Jawabannya tentu tidak sama. Wa qala ta'ala, dan berkatalah Allah Subhanahu wa taala, Innama yakhshallah, hanya saja takut kepada Allah, min ibadihi, dari hambanya Allah, al-ulama'u, oleh orang-orang yang mengetahui, oleh para ulama, oleh orang-orang yang mengenal Allah maksudnya. Innama yakhshallah, hanya saja khusus yang takut kepada Allah dari kalangan hamba Allah, yaitu para ulama. Ini lagi-lagi menunjukkan kelebihan ilmu dan ulama. Jadi sedikit di sini, innama, ma di sini namanya makafah. Makafah artinya ma begitu masuk kepada inna jadi kafah. Arti kafah mencukupkan inna dari beramal. Tadinya inna masuk kepada mubtada khobar, masuk kepada jumlah ismiyah atau amil nasih. Begitu ada ma, makafah menahan inna dari beramal. Jadi begitu ma digabungkan dengan inna tidak lagi beramal, maknanya tetap taukid atau hasar di sini, namanya makafah. Begitu ma dihubungkan dengan inna, batal kekhususan inna. Tadinya inna khusus masuk kepada jumlah ismiyah, inna zaidan qaimun. Nah, begitu ada ma, inna boleh masuk kepada jumlah fi'liyah juga, sebagaimana masih boleh masuk kepada jumlah ismiyah. Kayak di sini contohnya yahsyallah fi'liyah. Faqala ta'ala, dan berkatalah Allah Subhanahu wa taala, walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum. Jikalau mengembalikan oleh mereka akannya perkara, ila rasul, kepada rasul, wa ila ulil amri, dan kepada ulil amri. Maksud ulil amri di sini orang yang berilmu, minhum, dari kalangan mereka, la alimahul ladzi, sungguh mengetahui akannya perkara oleh orang-orang yang mengistimbat oleh mereka akannya perkara, minhum, dari mereka. Radda hukmahu fil waqa'i, mengembalikan ianya Allah akan hukumnya Allah, fil waqa'i, pada kejadian-kejadian, ila istimbatihim, kepada istimbat mereka para ulil amri, wa alhaqa rutbatahum, dan menghubungkan ianya Allah rutbatahum, akan derajat mereka, birutbatil anbiya, dengan derajat para nabi, fi kashfi hukmillahi ta'ala, dalam membuka hukum Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dalam ayat, jikalau mengembalikan oleh mereka akannya perkara kepada Rasul, bila ada suatu perkara yang tidak diketahui, kemudian dikembalikan kepada Rasul. Wa ila ulil amri, dan dikembalikan kepada ulil amri, kepada orang yang berilmu dari mereka. La alimahul ladzi, sungguh perkara itu akan diketahui oleh orang-orang yang mengistimbat, yang berusaha memahami hukum itu dalam Al-Quran dari kalangan mereka. Ini artinya Allah seolah-olah menyerahkan hukumnya dalam kejadian-kejadian yang menimpa hambanya kepada istimbat para ulama. Kalau ada perkara yang tidak kita ketahui, tanyakan kepada ulama. Itu Allah menyerahkan hukumnya kepada para ulama untuk hambanya. Wa alhaqa rutbatahum, Allah hubungkan derajat mereka para ulama dengan derajat para nabi. Walau radduhu, jikalau mengembalikan oleh mereka akannya perkara kepada Rasul, sesudah Rasul langsung ulil amri, para ulama. Jadi Allah hubungkan derajat para ulama dengan derajat para nabi dalam membuka hukum-hukum Allah untuk hambanya Allah. Ini menunjukkan luar biasa orang-orang yang berilmu, para ulama khususnya. Itu sekilas sedikit tentang ayat, menunjukkan tentang kelebihan ilmu. Sekarang hadis. Wa ammal akhbaru faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun bermula hadis-hadis yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu, maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa yulhimhu rusydah. Bermula siman itu yang menghendaki oleh Allah dengannya siman akan kebaikan, yufaqih, niscaya memberi paham ianya Allah akannya siman dalam agama, wa yulhimhu, dan memberi ilham ianya Allah akannya siman, rusydahu, akan petunjuknya. Nah, ini luar biasa sekali.
Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan untuknya dibuat orang itu memahami agama dan mendapatkan ilham untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi-lagi menunjukkan tentang kelebihan orang yang berilmu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u warasatul anbiya. Bermula para ulama itu warasah, pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Wa ma'lum annahu la rutbata fawqan nubuwah wa la syarafa fawqa syarafil wirasah litilkar rutbah. Wa ma'lum, dan maklum bahwa sungguhnya hal wasya'an itu tidak ada derajat di atas derajat kenabian. Sudah maklum, sudah umum bahwa derajat paling tinggi derajat para nabi. Tidak ada derajat di atas kenabian. Wala syarafa, dan tidak ada kemuliaan di atas kemuliaan wirasah. Kemuliaan mewarisi bagi demikian derajat yang tinggi. Kalau derajat yang paling tinggi para ulama, berarti pewaris para ulama. Kalau derajat paling tinggi adalah nabi, derajat kenabian, maka pewaris para nabi, nah itu tinggi juga, mulia, karena ulama pewarisnya para nabi. Wa qala salawatullahi alaihi, berkatalah oleh Nabi salawatullah alaihi, apa yang Nabi katakan? Iza ata alayya yaumun la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah azza wa jalla fala burika li fi tulu'i syamsi dzalikal yaumi. Iza ata alayya, apabila datang kepada aku yaumun, oleh satu hari, la azdadu fi, yang tidak aku bertambah dalamnya hari akan satu pengetahuan. Pengetahuan yang bagaimana? Yuqarribuni, yang bisa mendekatkan dirinya pengetahuan akan aku ilallah azza wa jalla, kepada Allah azza wa jalla. Nisya, maka la burika, tidak ada keberkatan, tidak diberkahi bagiku fi tulu'i syamsi, pada terbit matahari demikian hari. Itu kata Nabi. Bila ada suatu hari yang pada hari itu aku tidak bertambah ilmu yang bisa mendekatkan aku kepada Allah, berarti hari itu hidupku tidak berkah. Itu kata Nabi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi tafdhilil ilmi 'ala al-ibadah. Kemudian berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tafdhilil ilmi, dalam mengutamakan ilmu 'ala al-ibadah, di atas ibadah, wasyahadah, dan di atas syahadah. Apa kata Nabi? Fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adna rajulin min ashabi. Fadlul alimi, bermula kelebihan orang yang alim, 'alal 'abidi, terhadap orang yang beribadah, itu ka fadli, seperti kelebihanku, 'ala adna rajulin, di atas rendah-rendah laki-laki, min ashabi, dari sahabatku. Fandur kaifa ja'alal ilma muqarinan lidarajatin nubuwah, maka lihat olehmu, kaifa ja'alal ilma, bagaimana menjadikan ya Nabi akan ilmu, muqarinan, yang menyertai bagi derajat kenabian. Kelebihan orang alim di atas abid, kafadli, seperti kelebihanku. Jadi al-alim disamakan dengan Nabi seolah-olah. Fandur, maka lihat olehmu bagaimana menjadikan ianya Nabi akan ilmu itu berbarengan bagi derajat kenabian, ilmu dibandingkan dengan kenabian. Wa kaifa hatta rutbatal amali, bagaimana menghapus ianya Nabi rutbatal amali, akan derajat beramal, rutbatal amalil mujarradi alal ilmi. Kaifa hatta, bagaimana menurunkan ianya Nabi rutbatal amalil mujarradi, akan derajat amal semata-mata, anil ilmi, tanpa ilmu. Maksudnya tanpa ilmu yang mendalam. Jadi Nabi mengatakan kelebihan orang alim di atas abid seperti kelebihanku di atas rendah-rendah lelaki dari sahabatku. Nabi dibanding dengan orang yang paling bawah dari kalangan dari sahabat Nabi, sungguh jauh bandingannya. Begitu juga kelebihan alim dan abid. Jadi ini menunjukkan rendah tingginya derajat pengetahuan, hatta menurunkan ya Nabi derajat amal doang tanpa ilmu. Walaupun bukan tanpa ilmu sama sekali, ilmu untuk beramal tentunya ada. Karena kalau orang beramal tanpa ilmu sama sekali, ya nggak sah amalnya. Ini, wa in kana al-abidu la yakhlu an ilmin, sekalipun adalah abid yang beribadah tadi itu tidak sunyi ia, tidak terbebas ia daripada an ilmin bila ibadah, daripada ilmu dengan ibadah allati yuwadhibu 'alaiha, yang sedang berbimbang ia di atasnya ibadah.
Walau lahu lam takun ibadatun. Dan jikalau lahu, walau lahu, dan jikalau tidak adanya ilmu, sungguh tidak didapatkan akan ibadah. Jadi maksudnya, Nabi menyatakan kelebihan orang yang alim di atas orang yang abid, yang ibadat, di mana ibadatnya dia punya pengetahuan tentang ibadat, biar ibadatnya sah, itu seperti kelebihanku dibanding lelaki yang paling rendah dari sahabatku. Jadi, derajat ibadah, di mana ibadah itu sah, punya ilmu sedikit, itu jauh dibanding dengan derajat orang yang alim. Waqala sallallahu alaihi wasallam, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alimi 'alal 'abdi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Bermula keutamaan orang alim 'alal 'abid, di atas orang yang ibadah saja. Ibadah tentunya ada ilmu juga sedikit yang membuat ibadahnya sah. Bermula kelebihan orang alim di atas orang yang beribadah, ka fadlil qamari, itu seperti kelebihan bulan lailatul badar, pada malam badar, malam purnama, ala sairil kawakib, dibanding segala bintang-bintang yang lain. Wa min wasaya Luqman libnihi, dan sebahagian dari pesan-pesan Luqman kepada anaknya Luqman, ya bunayya, wahai anakku, jalisil ulama, duduk-duduk olehmu bersama para ulama, wa zahimhum birukbataika, desak olehmu, dekati olehmu akan mereka ulama, birukbataika, dengan dua lututmu. Ini menunjukkan kita harus belajar langsung kepada para guru. Duduk-duduklah kamu bersama para ulama, dekati mereka dengan dua lututmu. Fa innallaha subhanahu yuhyil quluba binuril hikmah, karena Allah subhanahu wa ta'ala menghidupkan dianya Allah akan hati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah, dengan cahaya ilmu. Kama yuhyil arda biwabilis sama, sebagaimana menghidupkan dianya Allah akan bumi biwabilis sama, dengan hujan langit. Bumi akan kering kerontang tanpa hujan, begitu juga hati akan kering kerontang tanpa hikmah. Sampai di sini tentang kelebihan ilmu, nanti lanjut tentang kelebihan belajar, fadilatut ta'allum. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.